Al-Quran dan Al-Hadis dikenal sebagai sumber hukum syariat Islam. Al-Quran merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Hadis secara istilah adalah ucapan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Jika pada masa Nabi Muhammad SAW belum ada mushaf Al-Quran yang dibukukan secara utuh, demikian pula dengan hadis. Nabi SAW melarang para sahabat menuliskan ucapan beliau karena khawatir akan tercampur dengan wahyu Al-Quran. Selain itu, para sahabat Nabi adalah kaum yang dikenal kuat hafalannya, didukung dengan gaya tutur Rasulullah SAW yang tidak bertele-tele sehingga redaksinya mudah dihafal. Di masa sahabat, mereka menghafal dan menyebarkan hadis-hadis Nabi dari satu orang ke orang lain. Karena Rasulullah SAW sebagai sumber hadis masih ada, jika menghadapi suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan Nabi untuk mengecek kebenarannya. Mereka juga dapat menemui sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengkonfirmasinya. Dengan kualitas kepribadian dan karakter orang-orang pada saat itu, mereka tidak memerlukan alat atau ilmu untuk mengecek kebenaran hadis Nabi SAW. Meski belum disebut sebagai sebuah disiplin ilmu secara eksplisit, praktik ilmu hadis sudah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW. Ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka. Sepeninggal Rasulullah SAW, konsentrasi para sahabat terfokus pada upaya kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalifah Abu Bakar tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang, kecuali orang tersebut mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikannya. Pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikenal dengan masa taklil ar-riwayah atau pembatasan periwayatan. Para sahabat tidak meriwayatkan hadis kecuali disertai dengan saksi dan bersumpah bahwa hadis yang ia riwayatkan benar-benar dari Rasulullah SAW. Para sahabat juga telah meletakkan pedoman periwayatan hadis untuk memastikan keabsahan suatu hadis. Mereka juga berbicara tentang para rijalnya. Hal ini mereka tempuh supaya dapat diketahui hadis makbul untuk diamalkan dan hadis yang mardud untuk ditinggalkan. Dan dari sini muncullah mustalah al-hadis. Pada era sahabat ini, periwayatan hadis mengacu pada kaidah-kaidah berikut. Pertama, membatasi hadis hanya dari pembawa atau perawi yang dikenal kuat hafalannya, yang kemampuan hafalannya meragukan, mereka tinggalkan. Kedua, isi atau matan hadis yang dibawa seseorang dicocokkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sebelumnya telah dinyatakan sahih. Jika terdapat pertentangan, dipastikan terjadi kesalahan pada pembawa hadis. Ketiga, pembawa riwayat harus mendatangkan saksi atau bersumpah jika ada keraguan atau kekeliruan redaksi pada riwayat yang dibawakannya. Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika meminta Abu Musa al-Asy'ari agar menjadi saksi pada sebuah riwayat hadis tentang adab bertamu. Waktu terus berjalan, satu generasi pergi diganti generasi berikutnya. Jumlah kaum muslimin pun bertambah banyak. Wilayah kekuasaan mereka pun bertambah luas. Kualitas generasi pengganti tidak sebaik generasi sebelumnya pada zaman sahabat Nabi. Muncullah 1-2 hadis palsu dengan berbagai motif kepentingan. Misalnya, seorang pedagang menyebutkan ucapan yang dilakukan sebagai ucapan Nabi SAW untuk melariskan dagangannya. Padahal, ucapan itu sama sekali bukan berasal dari Nabi SAW. Oleh karena itu, para ulama bangkit mengadakan riset hadis-hadis yang beredar. Mereka juga meletakkan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan yang ketat bagi seseorang yang meriwayatkan hadis. Kaidah inilah yang di kemudian hari disebut ilmu hadis.
Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari keadaan atau sifat para perawi hadis dan isi hadis yang diriwayatkan. Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi. Mereka adalah orang-orang yang disebut dalam sanad suatu hadis. Sifat dan karakter mereka dipelajari satu persatu. Bagaimana sifat kejujuran dan keadilan mereka, dan bagaimana daya ingat mereka, apakah sangat kuat atau lemah. Diteliti juga apakah mereka bertemu langsung dengan pembawa berita atau tidak. Isi dan kandungan hadis yang dibawakan pun dikaji, apakah bertentangan dengan sumber hukum yang lebih tinggi yaitu Al-Quran atau tidak. Atau apakah isinya menyelisih dengan riwayat lain yang lebih kuat atau tidak. Dari dua kajian itulah kemudian muncul penilaian sahih atau tidaknya sebuah hadis yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Metode yang diberlakukan generasi setelah sahabat dalam verifikasi suatu hadis diantaranya dengan cara: pertama, meminta seseorang yang membawa riwayat untuk menyebut sumber tempat ia memperoleh riwayat tersebut. Identitas sumber ini nantinya akan diteliti kapabilitasnya sebagai seorang rawi, baik dari sisi kekuatan hafalan maupun sifat jujur dan amanah pada kepribadiannya. Dari metode inilah kemudian muncul ilmu rijal dan ilmu jarh wa ta'dil sebagai cabang dari ilmu hadis. Kedua, melakukan rihlah atau perjalanan melintasi berbagai negeri untuk bertemu dengan rawi hadis. Dengan cara ini dapat dilakukan verifikasi langsung yang akurat terkait kapabilitas seorang rawi. Dengan cara inilah Al-Bukhari, Muslim, dan beberapa ulama hadis lainnya berhasil menghimpun hadis-hadis yang dapat diverifikasi kualitasnya. Ketiga, mencocokkan sebuah riwayat dengan yang dibawa oleh seorang rawi dengan riwayat lainnya pada satu hadis. Sebuah hadis bisa memiliki jalur periwayatan yang berbeda. Jalur-jalur itulah yang diverifikasi dengan melakukan cek silang untuk menemukan ada tidaknya kesalahan ataupun hal ganjil di dalamnya. Dan dari rangkaian metode tersebut dikenallah mata rantai periwayatan bernama sanad. Pada periode tabi'in, penelitian dan kritik matan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya masalah-masalah matan yang mereka hadapi. Demikian juga di kalangan ulama-ulama hadis selanjutnya. Perkembangan ilmu hadis semakin pesat ketika ahli hadis membicarakan tentang dhabit, daya ingat para pembawa dan perawi hadis kuat atau tidak. Tahammul wa ada, bagaimana metode penerimaan dan penyampaian. Nasikh dan mansuh, hadis yang kontra bersifat menghapus atau kompromi. Gharibul hadis, kalimat hadis yang sulit dipahami dan lain-lain. Meski demikian, kegiatan seputar hal-hal tersebut baru berjalan secara lisan dari mulut ke mulut, belum ditulis. Barulah pada pertengahan abad kedua Hijriah sampai abad ketiga Hijriah, ilmu hadis mulai ditulis dan dikodifikasi dalam bentuk yang sederhana, belum terpisah dari ilmu-ilmu lain. Ia masih bercampur dengan ilmu-ilmu lain atau berbagai buku atau berdiri secara terpisah. Tetapi pada dasarnya penulisan hadis baru dimulai pada abad kedua Hijriah. Imam Syafi'i adalah ulama pertama yang mewariskan teori-teori ilmu hadisnya secara tertulis, sebagaimana terdapat dalam karyanya. Misalnya, ilmu hadis bercampur dengan ilmu usul fikih, seperti dalam kitab Ar-Risalah, dan ilmu hadis bercampur dengan fikih, seperti pada kitab Al-Um. Sesuai dengan pesatnya perkembangan kodifikasi hadis yang disebut pada masa kejayaan atau keemasan hadis, yaitu pada abad ketiga Hijriah, perkembangan penulisan ilmu hadis juga melaju pesat. Namun penulisan ilmu hadis masih terpisah-pisah, belum menyatu dan menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Ia masih dalam bentuk bab-bab saja. Syekh Mustafa As-Sibai mengatakan, orang yang pertama kali menulis ilmu hadis adalah Ali bin Al-Madani, syekhnya Al-Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Dr. Ahmad Umar Hashim juga menyatakan bahwa orang yang pertama menulis ilmu hadis adalah Ali bin Al-Madani, sebagaimana yang ditulis oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di antara kitab-kitab ilmu hadis pada abad ini adalah kitab Mukhtalif al-Hadis,
yaitu Ikhtilaf al-Hadis karya Ali bin Al-Madani dan Ta'wil Mukhtalif al-Hadis karya Ibnu Qutaibah. Kedua kitab tersebut ditulis untuk menjawab tantangan dari serangan kelompok teolog yang sedang berkembang pada masa itu, terutama dari golongan Mu'tazilah dan ahli bid'ah. Di antara ulama ada yang menulis ilmu hadis pada mukadimah bukunya, seperti Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dan At-Tirmidzi pada akhir kitab Jami'-nya. Imam Al-Bukhari menulis 3 tarikh, yaitu At-Tarikh Al-Kabir, At-Tarikh Al-Awsat, dan At-Tarikh As-Saghir. Imam Muslim menulis Tabaqat At-Tabi'in dan Al-Ilal. At-Tirmidzi menulis Al-Asma wa Al-Kuna dan kitab At-Tawarikh, dan Muhammad bin Sa'ad menulis At-Tabaqat Al-Kubra. Dan di antara mereka ada yang menulis secara khusus tentang periwayat yang lemah, seperti Ad-Du'afa yang ditulis oleh Al-Bukhari dan An-Nasa'i, dan lain-lain. Banyak sekali kitab-kitab ilmu hadis yang ditulis oleh para ulama abad ketiga Hijriah ini. Namun, buku-buku tersebut belum berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Ia baru terdiri dari bab-bab saja. Perkembangan ilmu hadis mencapai puncak kematangan dan berdiri sendiri pada abad keempat Hijriah, yang merupakan penggabungan dan penyempurnaan berbagai ilmu yang berkembang pada abad-abad sebelumnya. Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Ramah Hurmuzi adalah orang yang pertama kali memunculkan ilmu hadis yang berdiri sendiri dalam karyanya Al-Muhaddis Al-Fasil Bain Ar-Rawi wa Al-Wa'i. Kemudian diikuti oleh Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi yang menulis Ma'rifah Ulum Al-Hadis, dan Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi yang menulis Al-Jami' li Adab Asy-Syekh wa As-Sami, dan kemudian diikuti oleh penulis-penulis lain. Demikianlah sekelumit gambaran tentang sejarah kemunculan ilmu hadis, sebuah ilmu yang menjadi tonggak terjaganya kemurnian ajaran Islam meski umurnya sudah puluhan abad.